Nabi Muhammad SAW, apakah pada saat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah SWT atau hanya bertemu dengan zat Allah? Kemudian kedua, pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj itu malaikat memperlihatkan Rasulullah itu bentuk di neraka. Apakah pada saat ini sudah ada umat yang terdahulu yang sudah ada di neraka? Kemudian yang terakhir, pada saat Rasulullah dari Sidratul Muntaha itu bertemu dengan para nabi dan para malaikat, dan apakah itu bertemunya itu di Baitul Maqmur atau di tempat yang lain? Itu saja dulu lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran pada surat Isra ayat 1, innahu huwas sami'ul basir, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa itu innahu? Domirhunya kemana domirnya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang mufassir besar dari Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram, yang bergelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, rajanya kiai di Mekah dan di Madinah pada zamannya, yang mengarang kitab yang kita bedah juga, Kasyifatus Sajjad. Dalam tafsir beliau Marahil Labid, atau disebut tafsir munirnya, innahu maknanya salah satunya sesungguhnya Rasulullah yang bergelar hamba Allah yang di-Isra Mi'rajkan ini, huwas sami'u adalah benar-benar mendengar firman Allah, al-basiru melihat zat Allah. Dalam kitab tauhid yang kecil Aqidatul Arwah dijelaskan di sana, hatta yaron nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan khisar. Rasulullah itu Isra Mi'raj dan sampai bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tanpa bagaimana dan tanpa bagaimana. Maka di dalam qaul mu'tamad, di dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang memandang zat Allah satu-satunya di dunia dengan dua mata kepalanya, bisa memandang Allah. Adapun kita orang mukmin nanti bisa memandang zat Allah kalau di akhirat. Kalau kita, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang cemerlang pada hari itu memandang zat Tuhannya. Al-Quran menetapkan tentang nadhrah, memandang zat Allah, memandang zat Allah nanti di akhirat. Adapun di dunia tidak ada yang bisa memandang zat Allah kecuali Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Siapa yang bilang bahwa Rasulullah tidak memandang zat Allah di dunia, kata Ibnu Abbas, mufassir besar dari kalangan sahabat, dia berdusta. Maka ru'yatul Mustafa ila rabbih lailatul mi'raj haqqun wa sidqun. Memandangnya Nabi Muhammad SAW dengan dua mata kepalanya pada malam Mi'raj itu adalah benar adanya. Dijelaskan oleh banyak ulama di dalam kitab-kitab mereka. Itu yang saya ketahui.
Adapun apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini pada bab lain, nanti bisa dibedah. Dari kalimatnya Sayyidatuna Aisyah, sahabat itu berbeda-beda pandangan dan mayoritas menyatakan Rasulullah memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Salah satunya mufassir besar Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian apa itu? Oh iya, baik. Ketika Rasulullah SAW Isra, ini bukan Mi'raj, Isra, banyak peristiwa-peristiwa dari Isra, linuriyahu min ayatina. Nabi itu diperlihatkan tentang neraka dengan penghuninya dan segalanya, surga dan seterusnya. Karena Nabi sebagai pribadi yang rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu kalau ngomong cerita surga itu bukan katanya, karena Nabi ngalamin semua. Jadi apa yang didongengkan oleh Nabi, Nabi alami tentang surga dan seterusnya. Tentang neraka, pertanyaannya apakah neraka itu sekarang ini sudah ada penghuninya? Artinya orang yang sedang disiksa. Nabi diberikan gambaran terakhir tentang contoh-contoh bagaimana bakalan dengan amalan begini menghantarkan ke neraka. Ini semuanya adalah gambar yang digambarkan hal-hal apa yang menjerumuskan orang ke neraka. Itu diperlihatkan semuanya oleh Allah kepada Rasulullah. Bukan berarti di neraka sudah ada penghuninya sekarang. Sekarang ada penghuninya malaikat aja, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Itulah yang ada di neraka. Adapun orang yang disiksa di neraka sekarang itu belum, karena dia belum mati. Begitu. Lalu apa yang diceritakan oleh Nabi adalah gambaran-gambaran, gambaran-gambaran tentang apa yang ada. Itu berbicara tentang orang yang disiksa di neraka. Adalah gambaran seperti apa yang Nabi sampaikan waktu Nabi Mi'raj. Ada suara sendalnya Bilal. Bilal belum masuk surga. Gambaran bagaimana perilaku kehidupan yang dijalankan oleh Bilal bakal menghantarkan dia menuju kepada surga dengan mengerjakan sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu. Begitu seterusnya. Jadi bukan bermakna sekarang sudah ada penghuni, tapi gambaran amalia begini, ujungnya bakal begini. Itu diperlihatkan supaya apa? Supaya umat bisa waspada di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian apalagi itu ya? Oh iya, ketemu dengan apa? Para nabi. Ketemu para nabi ini gimana ya? Oh baik. Jadi Nabi ketemu dengan nabi-nabi ini bagaimana? Jadi Nabi itu ketemu dengan nabi-nabi itu waktu sholat itu semuanya bagaimana? Dijelaskan. Waktu Isra ini di bumi ini ketemu tuh dengan semua para nabi-nabi. Tidak ada nabi yang tidak ketemu. Dan gambaran Nabi ini lengkap semuanya. Sampai Nabi ceritakan bagaimana tingginya Nabi Adam, bagaimana posturnya Nabi Isa, karena semuanya ada. Ketemu semuanya dengan Rasulullah SAW. Ketemu di mana ini? Apa di bumi, di langit? Dua-duanya. Sebab yang namanya orang-orang soleh, apalagi pangkatnya Nabi, dia bukan mati, tapi pindah alam. Laisa lil wali mautun bal hayatun barzakhiyatun. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, apalagi Nabi dan Rasul, itu tidak mati. Mereka pindah alam, hidup dalam kehidupan barzakh. Sehingga ibadah, tapi ibadah yang dilakukan adalah ibadatut tasyrif, la ibadatut taklif. Ibadah sebagai bentuk penghormatan
karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka bukan ibadah yang sebagai pembebanan tugas yang ditugasi oleh Allah kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi, karena ruhnya para Nabi ini sudah terpisah daripada jasad yang ada, maka arwahnya mutasarrifah. Ruhnya itu bisa jalan ke sana kemari. Betapa Rasulullah SAW menyebutkan, Nabi lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburnya, tapi waktu di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena arwahnya orang-orang soleh itu mutasarrifah, bisa kesana kemari. Berbeda pada waktu hidupnya. Waktu hidupnya diikat oleh ruang dan waktu. Waktu hidup karena ada ibadah, ada tugas. Tapi waktu udah mati bisa ruhnya kesana kemari. Jadi Nabi itu ketemu dengan para nabi-nabi itu semuanya lengkap semua. Mereka sholat di belakang Rasulullah dari semua nabi-nabi, sampailah ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Kenapa pertama kali yang ketemu adalah Nabi Adam? Karena Nabi Adam adalah orang yang pertama kali ngajarin tawassul kepada Nabi Muhammad. Jangan lupain Nabi Muhammad. Itulah Nabi Adam yang bacaan kita baca, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Yang baca ini pertama kali Nabi Adam. Begitu. Bid'ah kita yang bid'ah. Nabi Adam belum lahir, gitu. Nabi Adam ada, kita belum lahir, itu ucapan udah ada. Cuman bahasanya bukan pakai lagu, pakai prosa. Allahumma bihaqqi Muhammadin antakfiruni. Tuhan, demi keagungan orang yang namanya Muhammad, maafkan kesalahan saya. Sama, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sama. Maka Nabi Adam yang ngajarin tawassul, jangan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Anda mau minta sama Allah lewat ini, saya dimaafin sama Allah karena ini nih, saya baca ini dengan Ya Rabbi bil Mustafa ini. Begitu Nabi Adam. Maka Nabi Adam lah yang pertama kali jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi semua para nabi-nabi ini bisa ada ketemu di bumi, nanti ketemu juga di langit. Tapi yang ketemu di langit tidak semuanya. Ada gambaran-gambaran yang ada daripada nabi-nabi. Maka karena itu, apa yang diusulkan oleh Nabi Musa yang tadinya sholat 50 berubah menjadi 5 yang kita kerjakan ini berkat usulan orang mati. Kalau bahasa kita, Nabi Musa waktu Nabi Isra Mi'raj itu masih hidup atau udah mati? Udah mati. Baru mati atau udah lama? Lama doang apa lama banget? Banget lamanya. Tapi si mati bisa nolongin kita yang hidup dari 50 menjadi 5. Usulan si mati. Maka orang mati itu bisa nolongin yang hidup nggak? Bisa. Contohnya Nabi Musa bisa. Maka ziarah ke wali itu manfaat. Begitu. Embek banyak nih usaha embeknya, zarah-zarah mulu. Emang begitu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Ngewarisi apa itu ulama? Bukan ngewarisi ilmu doang, tapi ngewarisi mukjizat menjadi karomah bagi ulama. Ini warisan-warisan daripada para nabi. Maka ada wali-wali Allah yang ada di belakang Nabi Ibrahim, dibakar enggak mempan. Ada wali-wali Allah di belakang Nabi Musa, enggak tenggelam di lautan. Banyak berbagai wali-wali Allah dengan karakter dan kepangkatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para nabi-nabi ini ada yang ketemu di bumi semuanya. Waktu sholat itu sebagai petunjuk bahwa nabi kita imamul anbiya wal mursalin. Nabi kita semuanya karena semua makmum kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika ketemu di langit, ini berbicara peristiwa dan peristiwa yang amat sangat banyak. Tidak cukup waktu yang ada untuk
kami memaparkan satu demi satu kenapa ketemu Nabi Adam dan seterusnya dan bagaimana-bagaimananya harus satu kajian tersendiri, minta dikasih waktu barang 4 jam, kami bedah satu demi satu untuk menerangkan ini semua dari 3 pertanyaan yang ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.